Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah dengan NIM 40118026 dari Ekonomi Syariah H. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas dari perlindungan konsumen, yaitu contoh kasus pelanggaran perlindungan konsumen pada air minum isi ulang. Jadi, perlindungan konsumen itu merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum supaya memberikan perlindungan secara fisik maupun non-fisik kepada konsumen. Di sini, pelaksanaan hak-hak konsumen yang berkaitan dengan konsumsi air minum isi ulang belum terlaksana, tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh UU PK. Sudah diketahui bahwa hasil dari wawancara yang sudah dilakukan oleh salah satu konsumen air minum isi ulang, yaitu Bapak Gede Andi, mengatakan bahwa depot air minum isi ulang tidak memberikan informasi kepada konsumen tentang kondisi air minum isi ulang, yaitu informasi tentang higienitas, tanda daftar yang masih berlaku, hasil pemeriksaan laboratorium tentang kualitas air. Biasanya informasi tersebut sudah tertera di label kemasan air minum isi ulang. Jadi dalam kasus ini, isi ulang air minum telah melakukan penipuan terhadap konsumen karena sudah menyebabkan kerugian dan membuat rasa ketidaknyamanan terhadap konsumen. Dalam hal ini diperlukan upaya pengawasan, yaitu yang dilakukan oleh instansi kesehatan. Dalam UU PK diatur untuk tingkat daerah yang melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman, dalam hal ini khususnya air minum isi ulang, yaitu yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau bisa disebut juga sebagai BPOM dan Dinas Kesehatan dengan melakukan uji sterilisasi agar air yang diperdagangkan kepada masyarakat benar-benar memenuhi standar kebersihan dan layak dikonsumsi. Analisis di sini diketahui bahwa dalam UU PK pasal 4 huruf C menjelaskan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan informasi kepada konsumen. Dalam UU PK pasal 7 huruf D menjelaskan bahwa membebankan atau mewajibkan produsen atau pelaku usaha agar perdagangan produk yang terjamin mutunya, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat serta dapat mengurangi resiko atau kerugian yang diakibatkan dari produk yang tidak terjamin mutunya. Jadi, isi ulang air minum itu sudah melanggar pasal tersebut karena sudah membuat konsumen itu merasa tidak nyaman atas fasilitas yang diterapkan. Dan juga isi ulang air minum tidak memberikan informasi yang benar dan tidak jelas atas informasi yang diberikan sehingga konsumen merasa dirugikan. Selanjutnya, pasal itu juga mengacu pada pasal selanjutnya tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu pada ayat 2 yang menjelaskan bahwa memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu solusi terhadap air minum isi ulang tersebut. Jadi seharusnya yang dilakukan oleh isi ulang air minum atas pelanggaran pasal di atas, yaitu pada pasal berikutnya. Dijelaskan pada pasal 19 ayat 1, pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang diperdagangkan. Pada ayat 2 menjelaskan bahwa ganti rugi yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut dapat berupa pengembalian uang atau barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa mengenai pelaksanaan hak-hak konsumen yang berkaitan dengan konsumsi air minum isi ulang itu belum berjalan dengan baik. Dan hambatan bagi konsumen air minum isi ulang mendapatkan perlindungan hukum, yaitu rendahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha air minum isi ulang mengenai kewajiban pelaku usaha yang memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan tentang air minum isi ulang yang mereka jual. Selain itu juga ada hambatan lain bagi konsumen, yaitu tidak tahu mengenai hak-hak yang dimilikinya, dan konsumen tidak tahu juga kemana harus mengadukan dan menuntut tanggung jawab atas kerugian yang dialaminya. Dari sebab itulah banyak konsumen yang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Saran yang sebaiknya dilakukan yaitu pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Dengan diketahuinya mengenai hak dan kewajibannya masing-masing, baik dari pihak konsumen maupun pelaku usaha, supaya tidak ada lagi pihak yang dirugikan atau yang dibahayakan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan juga harus secara rutin melakukan uji kelayakan air minum yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.